Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Rahmatul Inayah, NIM 220113110081 dari kelas PGMIC. Di sini, di tugas UAS kurikulum dan pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara konsep MBKM di Indonesia dengan hidden kurikulum di Amerika Serikat. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari MBKM dan hidden kurikulum. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Sedangkan hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang tidak direncanakan, yaitu aktivitas dan pengalaman anak di sekolah dan direncanakan menjadi kurikulum. Dari segi pengertian saja sudah berbeda, sekarang adalah dari segi tujuannya. Tujuan dari MBKM adalah untuk memberikan kebebasan belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah, mengikuti kegiatan, dan menentukan jalannya sesuai dengan tujuan mereka. Yang kedua yaitu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai mata kuliah dan pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu untuk mendorong pengembangan keterampilan tambahan, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan maupun keterampilan lunak maupun keterampilan akademis, baik di pengalaman belajar yang beragam. Selanjutnya yaitu untuk mendorong mobilitas mahasiswa, yaitu melalui program MBKM, mahasiswa didorong untuk menjelajahi pengalaman seperti magang, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu untuk mengurangi beban kredit minimum. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban kredit minimal yang harus diambil oleh mahasiswa sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengakses berbagai pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu untuk tujuan dari hidden kurikulum di Amerika adalah yang pertama yaitu untuk mengajarkan siswa tentang norma-norma sosial seperti nilai kebudayaan, nilai keterampilan sosial yang diperlukan secara efektif di masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mendorong pengembangan karakter, etika kerja, dan tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu untuk memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu untuk mengajarkan nilai-nilai dasar demokratis seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu untuk menyediakan pengalaman yang membantu siswa untuk mengatasi tantangan kehidupan baik di dalam maupun di luar konteks akademik. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi materi. Pada program MBKM di Indonesia ini, materinya adalah yang pertama, mahasiswa itu dapat memilih mata kuliah dari program studi yang berbeda. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti magang atau praktek kerja di industri atau lembaga terkait dengan bidang studi mereka. Yang ketiga, kesempatan untuk mengambil kuliah di luar negeri atau berpartisipasi dalam pertukaran pelajar untuk mendapatkan pengalaman internasional. Yang keempat, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, atau kursus pengembangan diri yang mendukung pengembangan keterampilan tambahan. Yang kelima, mahasiswa dapat terlibat dalam proyek penelitian atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk mengakses kelas online atau pembelajaran kombinasi yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat. Yang ketujuh yaitu kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang kewirausahaan dan bisnis melalui pelatihan atau mata kuliah yang terkait. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kompetisi atau kegiatan ilmiah yang mendukung pengembangan keahlian khusus. Sedangkan pada hidden kurikulum di Amerika, materinya yang pertama yaitu pengajaran norma-norma sosial seperti tata krama dan perilaku yang dianggap sesuai dengan konteks sosial dan akademis. Yang kedua yaitu transmisi nilai-nilai budaya tertentu yang tercermin dalam interaksi sehari-hari seperti di sekolah. Contohnya yaitu individualisme, kerja keras, atau semangat kompetitif. Yang ketiga yaitu pengajaran norma-norma dan
terkait dengan gender yang mungkin tidak dijelaskan dalam kurikulum formal. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan antar personal seperti kerja dalam kelompok, berkomunikasi efektif, dan pengembangan hubungan positif. Yang kelima yaitu mendorong pemahaman tentang keanekaragaman budaya, sosial, dan etnis meskipun tidak selalu disajikan secara eksplisit dalam pelajaran. Yang keenam yaitu mendorong tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu pembentukan karakter seperti etika dan nilai-nilai moral yang mungkin muncul melalui contoh dan interaksi di sekolah. Selanjutnya yaitu perbandingan dari segi metode. Untuk program MBKM di Indonesia ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum terbuka yang memberikan opsi mata kuliah lintas, program studi, dan flexibility bagi mahasiswa yang memilih jalannya sendiri. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada dosen dan staf akademik untuk mendukung pengembangan dan implementasi MBKM, termasuk cara mendukung mahasiswa dalam merancang jalur pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran online. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti magang dan proyek pengembangan diri yang lainnya. Yang kelima yaitu mengembangkan kemitraan dengan industri atau sektor bisnis untuk menyediakan peluang magang atau proyek kolaboratif. Yang keenam yaitu mengganti sistem evaluasi yang kaku dengan sistem yang lebih fleksibel. Yang ketujuh mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kurikulum. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur keefektifan dan perbaikan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan untuk hidden curriculum di Amerika, metodenya yang pertama yaitu melibatkan guru yang menjadi contoh dalam panutan seperti perilaku, etika, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Yang kedua yaitu melibatkan siswa dalam interaksi sosial sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu kegiatan di luar kurikulum formal seperti klub olahraga dan proyek sukarela. Yang keempat yaitu menciptakan budaya di sekolah yang menekankan nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap yang lain. Selanjutnya yaitu menggunakan proyek atau tugas yang memerlukan kerjasama tim untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang keenam yaitu menyematkan konsep-konsep kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang peran mereka dalam masyarakat. Untuk perbandingan yang terakhir yaitu perbandingan dalam proses evaluasi. Di program MBKM ini, proses evaluasinya dengan cara yang pertama, mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh MBKM, termasuk pemilihan mata kuliah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengalaman pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu memilih sejauh mana mahasiswa telah dapat mengakses dan menggabungkan berbagai jenis pengalaman pembelajaran seperti mata kuliah lintas, program studi, magang, dan pertukaran pelajar. Yang ketiga, mengukur keberhasilan implementasi kurikulum terbuka, termasuk sejauh mana kurikulum tersebut mendukung kebebasan belajar dan pilihan mahasiswa. Selanjutnya yaitu menilai dampak MBKM terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi tingkat pemberdayaan mahasiswa dalam mengambil keputusan dan peran mereka dalam merancang jalur pembelajaran. Yang keenam yaitu mengukur efektivitas kemitraan dengan industri dan masyarakat dalam menyediakan peluang magang seperti proyek kolaboratif atau pengalaman kerja yang terkait. Selanjutnya yaitu menilai sejauh mana mahasiswa dan institusi pendidikan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan akses di sumber daya belajar. Yang ke-8 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan program MBKM dan sejauh mana model ini dapat diterapkan secara lebih luas di
institusi pendidikan. Yang terakhir yaitu menilai apakah mahasiswa yang mengikuti MBKM ini memiliki keunggulan di pasar kerja, baik melalui penempatan kerja, pengembangan keterampilan khusus, atau tingkat adaptabilitas. Untuk hidden curriculum sendiri, evaluasinya yang pertama yaitu memantau interaksi di dalam dan di luar kelas untuk mengidentifikasi pola perilaku nilai-nilai yang diwujudkan. Yang kedua yaitu mengadakan wawancara dengan guru, siswa, dan staf sekolah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang norma-norma yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu menelaah materi pelajaran, kebijakan sekolah, dan budaya sekolah yang tertulis untuk mencari indikasi nilai-nilai atau norma-norma yang ditanamkan. Yang keempat yaitu menggunakan survei atau kuesioner untuk mendapatkan pandangan siswa, guru, dan orang tua tentang norma-norma sosial, nilai-nilai, atau keterampilan yang diyakini dan ditanamkan di sekolah. Yang kelima yaitu mengevaluasi cara sekolah mempresentasikan dirinya melalui lingkungan fisik, dekoratif, dan penataan ruang. Yang keenam yaitu melakukan penilaian terhadap keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu melibatkan komunitas sekolah, termasuk orang tua dan anggota masyarakat setempat dalam diskusi dan evaluasi tentang nilai-nilai dan norma-norma yang ingin ditanamkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.